sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ini kadang tulisannya suka berubah kalau diganti di laptop ini. Mohon maaf, ini adalah hak ya, hak dan lamnya panjang. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, nanti di akhir sesi kita setelah tafsir, apabila masih ada waktu, Bapak dan Ibu sekalian bisa juga tahsin ya, mau baca ini misalnya lalu ditahsin tajwidnya, makharijul hurufnya, itu dipersilahkan. Baik, sebelum kita lanjutkan tafsirnya, kita bahas dulu tentang hukum tajwid 1 sampai 3 hukum tajwid yang ada pada surah An-Nas, yang mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang tajwid, makharijul huruf, dan merefresh kembali ya ilmu kita yang mungkin kita sudah paham, sudah pernah tahu, di refresh kembali. Baik, di dalam surah An-Nas ini ada Nah, di sini ada hukum alif lam, ada An-Nas di sini. Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah alif lam. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Jadi hukum al itu ada dua, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu dia harus diidghamkan atau dimasukkan, dilebur kepada huruf setelah al. Jadi tidak bisa qul a'udzu birabbil nas. Nah, itu tidak ya, tapi langsung dimasukkan ke dalam huruf yang berikutnya setelah al, yaitu nun. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini. Dan karena nun itu sifatnya adalah gunnah, gunnah itu berdengung, maka harus digunnahkan. Jadi birabbin, itu namanya dengung ya. Jadi jangan cuma birabbin nas. Birabbin nas itu belum dengung ya. Dia harus gunnah. Birabbin nas. Lalu di sini ada nun sukun. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf shin di sini ya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfanya namanya ikhfa hakiki. Jadi ikhfa itu nanti sebutan ikhfa ada 3 ya. Dalam hukum tajwid ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Yaitu jadi ada juga yang ikhfa bimakna jadid. Nah, itu ada 3 sebutan ikhfa di dalam hukum tajwid. Ada ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada ikhfa syafawi,
yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba, dan juga ada ikhfa bimakna jadid, yaitu menyamarkan huruf yang ketika dimatikan dia tidak dijelaskan secara nyata, artinya ada yang disamarkan, itu namanya ikhfa. Jadi ikhfa itu samar, ya. Contoh misalnya an-naml, ya, an-naml jadi tidak diseret, an-naml, tidak naml, ya. Contoh bil idza jaa nasrullahi wal fath, ya, itu wal fath. Nah, itu namanya ikhfa bimakna jadid, ya. Jadi tidak diseret fathah, nah itu ya, tidak itu ya, tapi fath, nah itu. Jadi ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa bimakna jadid. Nah, nun sukun ini bertemu dengan huruf shin, ikhfanya ikhfa hakiki yang pertengahan, ya, yang pertengahan atau yang wusta. Jadi tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Jadi jangan dibaca min syarri. Nah, tidak. Tidak juga terlalu tipis. Min syarri, tidak. Tapi pertengahan antara tebal dan tipis. Min syarri. Nah, syarri. Nah, syar. Nah, di sini ada huruf ro berharokat kasroh. Maka dibacanya harus tipis, syar. Syarri, tidak syar. Nah, beda. Ya, kalau syar itu tebal atau tafkhim, tapi kalau tipis syar. Nah, itu ya. Kenapa dibaca tipis? Karena ro-nya berharokat kasroh, syarri. Tapi kalau berharokat fathah atau dhammah jadinya tebal, syarru, syarra. Nah, itu ya. Baik, ini ya 3 hukum tajwid yang mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang ilmu tajwid, yang insya Allah setiap kajian kita akan bahas dulu tajwidnya, sekitar 1 sampai 3 hukum tajwid atau makharijul hurufnya, yang mudah-mudahan ini dapat merefresh kembali pengetahuan kita tentang tajwid. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tajwidnya. Ini surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Allah sebutkan ini ada qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada kata qul diawali dengan fiil amr. Ya, qul berasal dari kata qala yaqulu, qul. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada kalimat yang menunjukkan fiil amr atau perintah, berarti itu perintahnya kepada Rasulullah. Seperti kita mengatakan dari seorang ayah kepada anak, makanlah. Nah, ini adalah kata perintah yang menunjukkan bahwa perintah itu wajib dilakukan. Dalam istilah usul fiqh disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada hakikatnya setiap kata perintah di dalam Al-Quran itu menunjukkan arti wajib, ya, menunjukkan arti wajib. Tapi nanti tergantung kepada kalimatnya. Nah, di sini ada qul, ini adalah kata perintah. Katakanlah ya Muhammad. Nah, ini kalau perintah kepada Rasulullah itu juga berarti perintah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Qul, katakanlah ya Muhammad, a'udzu, aku memohon perlindungan. A'udzu, aku berlindung, ya. Aku berlindung bi rabbin nasi, dengan Tuhan manusia. Jadi bi rabbin nasi, Tuhan manusia.
Jadi kalau dalam tafsir jalan lain disebutkan bi Rabbin nas, ini adalah khaliqihim wa malikihim. Apa sih yang dimaksud dengan Rabbin nas ini? Tuhannya manusia, khaliqihim wa malikihim, itu penciptanya, pencipta manusia, wa malikihim, dan rajanya manusia yang menguasai kita. Makanya kalau kita menghina makhluknya Allah, ciptaan Allah, secara tidak langsung kita pun menghina penciptanya. Kita pergi ke gunung, melihat gunung itu sangat indah. Yang dikagumi bukan gunungnya, karena bisa jadi gunung itu meletus. Yang dikagumi keindahan itu adalah penciptanya. Masya Allah, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang dipuji bukan gunungnya, tapi penciptanya. Gitu. Bahkan ini kan sudah di anak-anak SD, bahkan anak TK itu kan sudah diajarkan melalui nyanyian. Pelukismu agung, siapa gerangan. Nah itu kan sudah diajarkan tuh dengan nyanyian begitu. Artinya pencipta semua alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia. Kalau kita membuli, kita menghina manusia, berarti menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khassu bidzikri, dikhususkan sebutan manusia di sini adalah tasyrifan lahum, sebagai bentuk memuliakan manusia. Makanya manusia itu dimuliakan. Meninggalnya manusia itu tidak ada kata bangkai. Ya. Jadi kalau kita memegang, mohon maaf, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih, itu najis, ya. Tapi manusia yang sudah menjadi mayat kita pegang itu tidak najis. Karena apa? Allah muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, manusia itu. Wa hamalnahum, dan kami berikan mereka, kami bawa mereka fil barri wal bahr, itu di daratan juga di lautan. Jadi karena manusia ini dikhususkan sebutannya dengan an-nas, ini adalah sebagai tasyrifan lahum wa munasabatan, dan sebagai kesesuaian lil isti'adzah, untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah ini adalah istilah dari ta'awuz, sama dengan ta'awuz. Sama dengan ta'awuz, isti'adzah. Ada istilah isti'adzah, memohon perlindungan. Istighfar, memohon ampunan. Ya. Istiqlal, memohon kemerdekaan. Ya, itu. Dan seterusnya. Istikharah, memohon pilihan. Istikharah. Makanya ada sholat istikharah. Gitu ya. Ini berasal dari kata ista'adha yasta'izu, istaghfara yastaghfiru, mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu. Lil isti'adzati, untuk memohon perlindungan, min syarril muwaswasi fi sudurihim, dari kejelekan gangguan fi sudurihim, di hati manusia. Ya, karena hati manusia itu sangat mudah berubah. Makanya kata hati itu ada sodr, sudur. Ya. Hati itu dalam istilah Al-Quran ada 4. Ada sudur, ada qulub, ada fuad, ada kabad. Ya, kabad itu kabdun, itu kabdun. Ya, kalau orang bilang kibit, ya itu. Jadi ada 4 istilah hati di dalam Al-Quran itu. Sudur ini bentuk hati yang terluar. Nah, ini sudur. Yang mudah berubah, mudah goyah, mudah terpengaruh, mudah terganggu, tersinggung. Nah, ini namanya sudur.
seperti hafalan, ya. Makanya Al-Quran itu dikumpulkan fis sutur wa fis sudur. Al-Quran itu dikumpulkan 30 itu fis sutur dalam tulisan, was sudur dan juga hafalan. Hafalan yang berada dalam hati manusia. Yang kedua adalah qalbun, qulub. Nah, ini qalbun, qulub itu yang makanya dalam istilah doa, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membulak-balikan hati. Ya, itulah qalbun, disebut qalbun itu jadi mudah sekali berubah. Sekarang mungkin di sini A, keluar masjid B, itu namanya qalbun, qulub. Ada lagi fuad. Makanya Allah sebutkan wallahu ja'ala lakum min anfusikum wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah memberikan kita anugerah as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal fuad, al afidah, itu perasaan, kepekaan, itu namanya afidah. Jadi kita peka sama orang, peduli sama orang, kasihan sama orang, itu namanya fuad. Ya, fuad. Adik kita punya waktu kecil itu, adik kakak punya mainan, yang kakaknya kasihan itu sama adiknya dikasih mainan itu. Ini namanya fuad, perasaan. Ya. Dan ada yang keempat, kabid, itu adalah bentuk hatinya itu. Ya, itu. Maka dalam istilah hadis Rasulullah menyebutkan al-kabad wa tihal. Nah itu. Uhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita kaum muslim 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu? Bangkai itu as-samak wal jarad. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan juga belalang. Jadi belalang itu halal, ya. Walaupun sudah mati, ikan mati halal, asal jangan sudah busuk, udah apa ada racunnya, wah kita makan jangan. Ini kayak tadi ada berita tuh di Bekasi, keracunan makanan sampai meninggal itu 1 keluarga, keracunan makanan. Itu kalau sudah dikira wah ini udah mengandung racun, jangan dipaksakan makan juga. Tapi kan ini ikan, waduh, tapi ikannya sudah beracun ya juga jangan dimakan. Lalu wadamani dan 2 darah. Apa 2 darah itu? Al-kabad wattihal. Al-kabad itu adalah hati, wattihal dan limpa. Nah itu, jadi itu ya yang tidak boleh, yang haram itu adalah darahnya. Darah yang mengalir. Tapi kalau darah yang menggumpal itu menjadi hati, nah itu halal. Dan juga limpa. Nah limpa itu juga ada tuh yang di sela-sela tulang-tulang itu biasanya ada gumpalan darah, itu limpa, itu halal. Nah ini jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan yang bisa merubah prinsip di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Malikin Nas. Ini diperjelas lagi, sudah bi Rabbin Nas, Malikin Nas. Nah, ini mimnya pendek. Kadang-kadang kita masih suka mendengar ada yang membaca itu Malikin Nas itu mimnya panjang karena disamakan dengan surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah panjang mimnya. Maliki yaumiddin. Nah itu Maliki. Nah itu artinya penguasa, raja. Maliki. Malik ini kalau di dalam surah An-Nas dia itu pendek mimnya. Jadi terkadang kita hafal karena hafal bareng-bareng dulu waktu kecil. Ya karena bareng-bareng itu kan akhirnya jadi sepertinya panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, padahal harusnya pendek. Malikin nas. Nah, itu. Qauluhu an-nas, disebutkan di sini ada kalimat redaksi an-nas arti manusia. Asluhu imma unasun.
aslinya adalah unasun. Asal katanya unasun. Udhifatil hamzah, maka dibuanglah itu hamzah depannya. Yang tadinya unasun jadi nasun. Aunusa ma'khudun imma min nasin idza taharraka khassa bil bashar. Kenapa disebut dengan nasun, dengan manusia? Karena kita ini bersentuhan dengan kulit, ya. Idza taharraka khassa bil bashar, itu dengan kulit. Manusia yang punya kulit yang mudah punya panca indera yang berasa gitu ya. Li'annahul mutaharrikul harakah, karena dia bergerak, manusia itu bergerak, al-mu'tadu biha an-nasyi'ah an ru'yatin wa tadbirin. Jadi manusia ini dia bisa bergerak, dia bisa berubah, ya, merubah yang tadinya jelek jadi bagus, ya, direnovasi dan seterusnya. Taharrakatil wawu, maka wawunya itu dirubah. Wan fataha ma qablaha, dan diharokatkan fathah yang sebelumnya, jadinya nasun itu. Jadi nunnya itu berharokat fathah. Kulibat alifan, diganti huruf alifnya itu au minal insi, ya, atau dari manusia, diddul wahsyati li'annahu yu'annasu bihi, karena manusia itu adalah merasa. Au minan nisyan, atau juga ada yang menyebutkan bahwa kata manusia itu minan nisyan, dari kata nisyanun, ya, yang artinya lupa, ya. Likaunihi sya'nun wa taba'ahu, yaitu karena tabiatnya manusia itu memang adalah pelupa. Makanya ada pepatah menyebutkan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan juga lupa. Nah, itu. Jadi kalau benar terus nggak pernah salah, jangan-jangan dia bukan manusia. Atau ingat terus nggak pernah lupa, jangan-jangan dia bukan manusia, bisa jadi jelmaan. Ada itu kan kisahnya tentang Syekh Barseso. Syekh Barseso, yaitu pada zaman Bani Israel. Ini syekh yang sakti. Oh, dia udah bisa terbang, bisa jalan di atas air. Ternyata Allah uji Syekh Barseso itu dengan iblis, setan yang nyamar jadi manusia, jadi santri. Ketika dia nyamar jadi santri ini, waduh, Syekh Barseso ini ngelihat kok dia nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur, nggak pernah capek. Waduh, diperhatikan sehari, 2 hari, 3 hari, kok dia nggak beranjak dari zikirnya itu, padahal itu adalah iblis, itu setan. Akhirnya Syekh Barseso mendekati. Saya mau nanya, kok kamu bisa kuat begini zikirnya? Syekh, saya dulu ini pendosa. Saya ini dulu banyak sekali berbuat dosa besar, sudah saya lakukan semuanya. Dan sekarang saya sudah insaf, saya sudah taubat, saya jadi tidak mau lagi berbuat dosa, sehingga saya zikir terus. Kamu nggak capek? Nggak. Kamu nggak makan? Nggak. Kamu nggak tidur? Nggak. Pokoknya saya zikir terus. Waduh, ini kan udah di luar nalar manusia kalau begini. Kita kalau nggak makan, nggak minum, wah, udah manusia sifatnya ya pastinya akan lapar, akan haus. Akhirnya dia minta trik, resepnya. Gimana sih cara biar kuat seperti kamu itu? Ya kalau Syekh pengen seperti saya, ya Syekh harus berbuat dosa besar dulu, baru bisa seperti saya. Loh gimana? Ya Syekh membunuh saja. Jangan membunuh, itu kan merugikan orang lain, menghilangkan nyawa terbanyak keluarganya yang kasihan gitu. Ya sudah, kalau enggak berzina saja. Berzina juga dosa besar gitu. Ya sudah, kalau enggak minum minuman keras saja. Dia pikir minuman keras, wah kayaknya nih
nggak merugikan orang nih, dia bilang. Dia pikir begitu. Masya Allah. Ternyata dia coba minum minuman keras, akhirnya mabok. Setelah mabok, disitulah perbuatan dosa besar yang lain akhirnya dia lakukan. Dia melihat perempuan cantik, dia perkosa. Dia pas lagi perkosa itu dia teriak, dia akan laporkan. Wah, akhirnya dia bunuh sekalian. Akhirnya dia sudah minum minuman keras, dia sudah memperkosa, berzina, bahkan dia sampai membunuh. Semua dosa besar akhirnya dilakukan. Yang ada dia malah digebugin masa, mati sia-sia. Tuh, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan cepat kagum, jangan cepat heran. Kok ada dia kuat begitu, sampai berhari-hari dia nggak mau makan, nggak mau tidur. Jangan-jangan ini bukan manusia. Iya. Dulu ada dua malaikat namanya Harut dan Marut. Dua malaikat Harut dan Marut ini malaikat yang terbaik. Karena malaikat itu dia tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Ya kalau kita manusia kita dikasih akal, dikasih nafsu. Nah sementara malaikat akalnya saja ada, tapi nafsunya nggak ada. Makanya dia nggak pernah minum, dia nggak pernah makan, dia nggak pernah capek, dia nggak pernah tidur. Malaikat. Jadi malaikat ini protes kepada Allah. Protes yang kedua. Karena protes yang pertama dulu ketika Allah ingin menciptakan manusia, itu sudah diprotes sama malaikat. Ketika Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di bumi khalifah, wakil aku pengganti. Jadi sebagai wakil aku di bumi itu yang akan mengelola bumi. Ternyata diprotes sama malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti yang dulu-dulu? May yufsidu fiha, yang merusak bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darahnya, mereka tawuran, mereka saling bunuh-bunuhan seperti makhluk yang sebelumnya. Karena makhluk sebelumnya adalah jin-jin itu di bumi ini dulu. Lalu para malaikat sudah protes yang pertama ini, malaikat akhirnya menawarkan proposal. Iya, menawarkan proposal dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat nusabbihu selalu bertasbih wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau ya Allah. Dalam bahasa kitanya, kenapa bukan kita aja sih ya Allah yang dijadikan khalifah di muka bumi, sebagai pengelola di muka bumi itu? Kenapa enggak kita saja? Kenapa diciptakan lagi makhluk yang lain? Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Karena kalau malaikat yang menjadi khalifah di muka bumi, tidak akan ada masjid, pembangunan masjid nggak ada. Malaikat nggak bisa ngebangun, nggak ada peradaban. Tidak akan. Ya malaikat ya apa yang disuruh, yang diperintahkan, itu saja yang diperintahkan, itu saja yang dilakukan. Ya. Makanya alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sifatnya malaikat itu ya udah monoton, yang ditugaskan mengantarkan rizki terus begitu sampai hari kiamat. Yang ditugaskan untuk berzikir terus sampai hari kiamat, monoton. Akhirnya ketika manusia ini sudah berkembang biak, sudah banyak di muka bumi, pada zaman Nabi Idris alaihissalam, ini ada lagi kasus, ya. Wah, sudah banyak maksiat di situ. Ya. Akhirnya malaikat protes lagi yang kedua.
Jadi kalau yang protes yang pertama dulu itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'araduhum 'alal malaikah. Akhirnya karena malaikat itu protes, akhirnya Allah uji. Dikasih ujiannya itu secara verbal. Ujiannya adalah ujian langsung, ujian lisan. Jadi diajarkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan ilmu kepada Adam dan juga pada malaikat. Akhirnya summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam ini menunjukkan kepintarannya, kecerdasannya di hadapan para malaikat, sampai-sampai malaikat geleng-geleng kepala. Kok inget semuanya dari A sampai Z-nya, nggak ada yang terlewatkan sedikit pun. Akhirnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nyerah, sudah kalah itu malaikat. Secara kecerdasan, kepintaran, malaikat sudah kalah oleh manusia. Dan setelah manusia ini banyak, akhirnya wah, ada lagi pembunuhan ada gitu. Akhirnya protes lagi, Allah tuh kan benar, sama saja dengan makhluk sebelumnya, saling bunuh-bunuhan, saling tawuran dan seterusnya, berbuat kemaksiatan. Akhirnya diuji yang kedua, Allah berikan tes yang kedua secara praktek. Kalau ini praktek langsung, pilih 2 malaikat di antara kalian yang terbaik. Waduh, diadakanlah audisi malaikatullah kalau kita nih. Dipilihlah malaikat yang terbaik, namanya Harut dan Marut. Ini Harut dan Marut malaikat yang terbaik. Allah lengkapi dengan nafsu, dengan hawa nafsu, diturunkanlah Harut dan Marut itu bibabila Harut wa Marut wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut, dan diturunkanlah 2 malaikat yang terbaik itu bibabil. Babil itu Babilonia ya, kalau sekarang itu Irak ya, Irak yang dulu pernah menjadi pusat peradaban Islam, itu Irak ya, negeri 1001 malam. Wah, kisah 1001 malam itu Irak, maju perkembangan peradaban di sana. Diturunkan di Babilonia, yang namanya malaikat sudah diberikan hawa nafsu seperti halnya manusia, kaget melihat perempuan nari-nari. Yang namanya orang Arab itu kan yang kalau perempuan tarik perut, waduh itu bahaya begitu. Waduh, akhirnya tercengang dia, loh kok ya begitulah pokoknya, kok jadi ini nih gitu kan. Pendek-dekan gitulah ya, jadi deg-degan. Ini apa namanya? Mereka nggak tahu tuh di alam malakut, darah malaikat nggak tahu. Aduh ini kok deg-degan ini, kenapa ini? Gitu. Akhirnya sudah selesai itu acara, dia mulai berjalan, kok perut ini mulai kerecek-kerecek. Aduh kok ini kenapa ya? Waktu di alam malaikat dia nggak pernah tuh begitu. Kok ini kok kayak ada yang bunyi-bunyi kriuk-kriuk gitu. Aduh, oh ini namanya lapar kali ini. Wah itu. Terus jalan capek, duh kok kenapa ini kok dengkulnya kok kayak teklok begitu. Wah, di alam malakut nggak pernah capek. Ternyata sudah dikasih hawa nafsu, dia capek, dia ngantuk, dia lapar, dia juga deg-degan ketika melihat perempuan cantik. Masya Allah. Nah ini, akhirnya besoknya, yaitu dia ketemu sama perempuan itu, dan akhirnya mereka berdua disebutkan dalam sebuah riwayat akhirnya memperkosa itu perempuan tadi ya. Dan akhirnya pengen, ya Allah nggak kuat nih jadi manusia, ternyata berat jadi manusia itu, hawa nafsu, pengen balik lagi deh ke alam malakut. Udah nggak bisa ya, udah nggak bisa balik lagi karena sudah kotor. Nah itu, nah, makanya yang disebutkan yang mengajarkan tentang dunia-dunia apa perdukunan ya, tentang dunia itu adalah salah satunya dari Harut dan Marut itu. Nah ini ya. Selanjutnya adalah ilahin nas. Nah ini ilah. Ilah ini adalah sembahan ya, ilah sembahan. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi yang disembah itu adalah Allah. Bukan yang disembah itu sekarang di jabatan. Iya, yang disembah itu materi, uang.
Wah, kalau nggak ada uang saya mati. Loh, padahal yang memberikan dia kehidupan, memberikan dia rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Apakah kamu sadar, kamu tidak mengambil pelajaran bahwa man ittakhadha ilahahu hawah? Banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kamu kalau tidak ada saya, kamu nggak bakal seperti ini. Masya Allah, tuh coba tuh. Jadi seperti Tuhan. Kalau kamu nggak ada saya, kamu nggak bakal begini. Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Ini badalani au sifatani. Ini kata ilahin nas. Ini adalah sebagai badal, ya, badal dari kata yang sebelumnya yaitu malikin nas. Au sifatani atau dua sifat. Ya, dua sifat au atfa bayanin atau dua-duanya ini adalah sebagai ataf penghubung yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan tentang Allah itu bukan hanya sebagai raja manusia tapi juga sebagai sembahan manusia. Wa azharul mudhafu ilaih, dan ini merupakan mudhaf ilaih fihi ma ziyadatun lil bayan, sebagai tambahan penjelasannya. Nah, jadi ilahin nas ini adalah bentuknya termasuk mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu kalau dalam ilmu nahwu isim bertemu dengan isim. Jadi ada dua isim yang disatukan. Tapi syaratnya isim yang pertama dibuang alnya. Tidak boleh al ilahin nas, itu tidak boleh. Jadi isim yang pertama itu harus dibuang alnya, isim yang kedua itu baru ada alnya. Jadi mudhaf ilaih itu kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya posesif, ya, kalimat kepemilikan, possessive, ya, kalimat pemilikan. Ilahin nas, Tuhannya manusia, sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, ya, min syarril waswas. Ini masih berkaitan dengan ayat yang pertama tadi. Mohon perlindungan dari apa? Min syarril waswas. Min syarri, dari kejelekan, al waswas itu godaan. Godaan ini godaan apa? Asyaiton, godaan syaitan. Summiya bil hadasi likathrati mulabasatihi walahu al khannas, yang selalu bersembunyi. Ya, karena disebutkan waswas karena dia ngumpet, enggak gentle, ya. Lempar batu sembunyi tangan. Li'annahu yakhnusu wa yatakharu 'anil qalbi kullama dzakarallah. Karena setan itu tugasnya itu adalah mengganggu, ya, mengganggu manusia agar dia lupa dengan Allah. Ya. Dia tidak gentle. Dia beraninya di belakang, itu setan itu. Makanya kalau sifatnya setan itu, ya dia tidak mau sendirian nanti masuk neraka. Dia pengennya ngajak-ngajak anak cucunya Nabi Adam nanti yang menjadi penghuni neraka juga. Dalam ayatnya Allah sebutkan wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku berjanji kepada kalian, itu benar janjinya. Sementara setan menjanjikan kepada kalian, itu ingkar janjinya. Nanti ketika kita protes, ya Allah saya ini kan ngikutin setan, ya. Apa jawab setan? Wa ma ana bimisrihikum. Saya enak aja, masa kamu nyalain saya? Saya nggak mau. Ya kalau itu kan saya cuman ngeganggu doang, gitu kan. Tapi kamu malah yang melakukannya. Nah itu. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab. Nah, setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu, membisik-bisikan fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Sudur itu qulubuhum idza ghafalu an dzikrillah. Jadi membisikkan hati manusia agar lengah dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita merasa
kalau kita sakit itu adalah musibah. Bisa jadi sakit itu adalah anugerah. Dengan sakitnya kita, justru kita malah ingat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh, ya Allah. Tuh, lagi sakit. Pas udah sehat, lupa sama Allah. Itulah manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau diberikan kebaikan dia manua, lupa kepada Allah. Wa idza massahu syarru jazua. Dan kalau dia diberikan kesusahan, maka dia mengeluh panjang kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Makanya kalau kita kebanyakan mau diuji dengan kesusahan apa kebahagiaan, banyak dari kita pengennya diuji dengan kebahagiaan. Jangan salah, ternyata banyak yang diuji dengan kebahagiaan, dengan kekayaan, lupa kepada Allah. Tapi diuji dengan kesusahan, dengan penyakit, dia justru ingat kepada Allah. Kita kalau naik mobil ke Samarinda, sopirnya ugal-ugalan, itu kita banyak bertasbih tuh. Astagfirullah, subhanallah. Kenapa? Takut celaka. Tapi kalau kita naik mobil, supirnya enak, bawanya halus, kita tertidur pulas. Nggak tahu kalau nanti kecelakaan, nggak tahu. Naik pesawat juga begitu tuh. Kalau pesawatnya stabil, waduh, kita mah enak-enak saja tidur. Tapi kalau pesawatnya turbulensi, di situ kita baru ingat Allah. Nah, itu bisa jadi yang kita alami berupa penyakit, kemiskinan, paceklik, itu malah justru anugerah buat kita karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan manusia. Bayanun lisyayatin al-muwaswas. Jadi ini adalah keterangan untuk setan-setan yang sifatnya mengganggu. Annahu jinni wa insi, bisa dalam bentuk jin dan juga dalam bentuk manusia. Jadi dalam bentuk yang tidak terlihat dan juga kelihatan sama kita. Malah kalau jin mah kita ya mungkin cuman penampakan doang, kita ditakutin. Tapi kalau manusia, bukan hanya penampakannya yang serem, dia bisa mukul kita, bahkan dia bisa membunuh kita. Itu kalau gangguannya manusia. Kalau jin, dia nggak bisa nyakitin kita. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, syayatinal insi wal jin, itu setan-setan yang berbentuk jin dan manusia. Jadi kalau manusia itu sudah menyakiti, sudah sampai ya menghilangkan nyawa orang lain, menjelakakan orang lain, maka itu termasuk setan. Yang syayatinal insi wal jin, setan dalam bentuk manusia dan juga jin. Nah, itu. Au minal jinnati, ada juga yang menyebutkan dari bahwa ini hanya dari bentuk jin saja, bayanul lahu wan nas atfun, dan manusia itu merupakan ataf al waswas dari kalimat waswas, wa ala kulli ma yashmilu syarrul labidin. Begitu juga ini ataf atau penghubung dari kalimat-kalimat yang tadi disebutkan. Wa ataradul awwalu bi anna an-nasa la yuwaswisu fi sudurihim. Ada juga yang menyebutkan bahwa manusia itu tidak bisa mengganggu apa yang ada di dalam hati manusia. Innama yuwaswisu fi sudurihim al-jin. Yang bisa mengganggu, menggoyahkan hati manusia itu hanyalah jin saja. Wa ujiba bi anna an-nasa yuwaswisuna aidan. Tapi ada juga yang menyebutkan para ulama, manusia juga bisa merubah prinsip manusia yang lainnya bimakna yaliqu bihim fi dhahir, yaitu dengan menyakiti secara fisik, summa tasilu waswasatuhum ila qalbi, kemudian secara fisik, misalnya secara verbal dia diganggu, kamu jelek, kamu, itu gangguan secara fisik, lalu akhirnya kepikiran tuh sama orang tersebut. Berapa banyak orang-orang yang gara-gara dibully, gara-gara dihina, akhirnya dia merasa sendiri dan akhir bunuh diri. Itu gara-gara apa? Gara-gara yuwaswis, gangguan, bisikan dari manusia itu. Tsumma tasilu waswasatuhum ilal qalbi, ke hati,
wa sabbatat fihi bitariqil muaddi ila dzalik wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kemudian kata-kata itu, gangguan tersebut terserap ke dalam hatinya, kepikiran, dan akhirnya banyak dari mereka yang ya, mengakhiri dirinya dan seterusnya gitu. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari surah An-Nas. Sudah bisa ya. Surah An-Nas yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan dan juga gangguan setan, baik setan yang bentuk jin ataupun manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.